Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Yasmin Syahrilah Mustaq, SPMBA. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Yasmin Syahrilah Mustaq, SPMBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Motivasi Kerja dan Kedisiplinan terhadap Pencapaian Target Karyawan di PT Aksa Mandiri. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Manjunta dengan NIM 2317020035. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori pustaka, metode penelitian, daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. Yaitu di dalam bab 1 itu terdapat latar belakang masalah. Jadi di dalam latar belakang masalah ini saya membahas tentang perusahaan, karyawan, motivasi kerja, dan PT Aksa Mandiri. Jadi PT Aksa Mandiri itu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi. Asuransi adalah industri yang memiliki kepentingan sosial khusus, mengingat berbagai fungsi dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama sekali, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kedisiplinan terhadap pencapaian target karyawan di PT Aksa Mandiri? Yang kedua, sejauh mana kedisiplinan karyawan di PT Aksa Mandiri berkontribusi terhadap pencapaian target kerja? Selanjutnya itu adalah hipotesis.
Hipotesis pada penelitian ini yaitu motivasi kerja dan kedisiplinan secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian target karyawan di PT Aksa Mandiri. Tujuan penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama sekali untuk menganalisis pengaruh antara motivasi terhadap pencapaian target karyawan di PT Aksa Mandiri. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh antara disiplin kerja terhadap pencapaian target karyawan di PT Aksa Mandiri. Selanjutnya adalah manfaat penelitian ini. Jadi manfaat penelitian yang pertama sekali itu bagi perusahaan atau instansi diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak perusahaan atau instansi dalam pemberian motivasi dan disiplin kerja bagi karyawan yang nantinya akan mempengaruhi kinerja karyawan mereka dan juga akan menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan serta berdampak pada kemajuan perusahaan. Yang kedua itu bagi akademis, jadi diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan judul atau tema yang sejenis. Bab 2, tinjauan pustaka. Dalam kajian teori bab 2 ini terdapat saya membahas 4, yaitu perusahaan, motivasi kerja, kedisiplinan kerja, pencapaian kerja. Perusahaan yang saya bahas yaitu PT Aksa Mandiri, yang merupakan sebuah perusahaan patungan atau disebut dengan joint venture, yaitu antara Bank BUMN terkemuka PT Bank Mandiri atau Persero Tbk dengan National Mutual International. Yang kedua, motivasi kerja. Motivasi kerja karyawan berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia. Karyawan memiliki motivasi tinggi dalam berbagai mempunyai etos kerja yang bagus atau bekerja dengan penuh semangat, optimisme, dan senantiasa terpancar citra positif dalam diri. Yang ketiga yaitu kedisiplinan kerja. Kedisiplinan kerja merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan dan juga ketaatan terhadap peraturan perusahaan serta bertanggung jawab akan peraturan perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah pencapaian kerja. Efektivitas kerja karyawan merupakan cara yang dilakukan oleh karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Bab 3 yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan berlandaskan terhadap filsafat positivisme. Analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Waktu dan lokasinya, penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Februari 2025 sampai dengan Maret 2025 di PT Aksa Mandiri. Rancangan penelitian ini jenis alat ukur untuk memperoleh data pada PT Aksa Mandiri adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert itu adalah nilai yang peringkat setiap jawaban atau tanggapan itu dijumlahkan sehingga mencapai nilai total. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan dalam suatu penelitian. Penelitian kali ini saya memilih jenis penelitian kuantitatif. Maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas, dan spesifik. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, berupa daftar pertanyaan tertulis yang disusun berdasarkan variabel motivasi kerja, kedisiplinan, dan pencapaian target karyawan. Teknik analisis data yang pertama sekali itu adalah uji regresi berganda. Uji regresi berganda yaitu bertujuan untuk menguji pengaruh antara suatu variabel terhadap variabel lain. Yang kedua, uji validitas.
yaitu untuk mengukur satu atau validnya tidaknya suatu kuesioner. Yang ketiga, uji reliabilitas, yaitu untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Yang keempat, koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui presentasi sambungan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Yang kelima itu adalah pengujian hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah disusun berdasarkan data penelitian. Uji hipotesis ini digunakan uji tes F dan tes T. Yang pertama itu adalah tes F. Bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mampu atau mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau tidak. Yang kedua itu uji ITST, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan saya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.